Gue mau mulai dari satu pepatah ini. Hard times create strong men create good times create weak men create hard times. Mulai muter lagi. Pertanyaannya, apakah Gen Z itu weak men-nya? Ini menurut opini pribadi gue ya. Cara paling simpel untuk ngejelasin Gen Z sama Gen yang lain. Gen Z itu tersebar, punya pendirian masing-masing karena mereka punya semua kebebasan yang mereka bisa dapat. Semua pilihan yang mereka bisa punya, ujung-ujungnya sebuah peradaban yang semuanya mencar. Menciptakan generasi yang paling lonely, padahal paling pinter, yang dikit-dikit lebih penting kebahagiaan diri daripada harus kerja. Kalau kita ngomong tentang generasi sebelumnya, dari boomer deh sampai Gen X, seluruh statistik menunjukkan mereka tuh orang-orang yang lebih tangguh, lebih punya persisten dan bisa bertahan lebih lama kalau misalnya ada masalah. Pertanyaannya, kita butuh orang-orang yang kayak gimana sekarang? Yang menurut gua nggak jelek semua ya, karena sifat free thinking ini atau freedom ini yang bisa jadi bibit-bibit entrepreneur, bukan orang yang cuma mengikuti sistem. Chapter 1, Gen Z. Kita mulai dari apa yang merepresentasi mayoritas dari kegiatan kita, yaitu pekerjaan. Kalau kita ngomong employer atau perusahaan-perusahaan, kalau mereka harus pecat orang, 65% bilang mereka lebih milih pecat Gen Z. Dan bahkan ada studi lain, kayak 1 dari 8 Gen Z itu resign seminggu setelah diterima. Dan let's be honest, generasi sebelumnya tuh gak ada yang kayak gitu. Ada yang bilang work ethicnya kurang, memang gak ditempa. Karena tinggal atau hidup di semuanya serba instan. Semuanya bisa dikasih, lu minta sekarang itu beres. Yang sampai di tahap effort Gen Z ini kecil, tapi tuntutannya besar. Yang kedua, kita bahas di aspek finansial. Sebelum kita bahas mental health ya. Di Amerika ada tren baru yang namanya soft saving. Pokoknya anak-anak yang lebih muda zaman sekarang itu lebih nggak mau nabung. Lebih pengen uangnya dihabisin untuk experience atau hal-hal untuk self development dibanding investasi yang lebih jangka panjang. Tapi investasi itu cuma nge-represent satu dari sekian problemnya. Karena kalau behavior kayak gini terus-menerus dan bisa ke bawah sampai generasi selanjutnya, kita bakal kebanyakan generasi yang mau pengen instan dan kaya sekarang dan nggak bisa mempertahankan kekayaannya. Yang sedih nanti harusnya generasi selanjutnya. Yang ketiga sekarang juga bahas itu mental health. Jangan lupa join komunitas kami di WhatsApp. Segera temukan teman bisnismu di sini. Kalian dapat berinteraksi dan belajar di sini lewat program dan insight menarik yang kami bagikan setiap harinya. Ada lagi yang bilang Gen Z itu lemah. Survei nunjukin 1 dari 3 orang punya masalah kesehatan mental. Dan kalau berdasarkan data, Gen Z emang lebih lemah. Sekitar 18%, milenial itu 13%, Gen X 11%, dan boomer 6%. Cuma kalau kita bedah secara fakta, menurut beberapa survei dari data-data yang gue temuin, emang iya Gen Z itu lebih, kita pakai bahasa halusnya tempe. Dan gue ulangin, ini bukan salah kalian. I will tell you why di chapter 2. Kenapa? Jadi semua trait yang gue ceritain tadi itu berdasarkan satu kata, yaitu freedom. Kalian, Gen Z, adalah generasi yang paling punya kebebasan untuk melakukan apapun. Yang sebenarnya pisau bermata dua kalau misalnya nggak diartikan dengan baik. Karena kepercayaan, atau kita bilangnya era postmodernism. Jadi kalau misalnya gue summarize secara simpel, pre-modernism itu berfokus ke agama. Kita punya seluruh generasi yang diajak untuk percaya satu hal yang besar. Jadi semuanya gerak bareng-bareng, dan sebenarnya nggak kebingungan gue tuh sebenarnya harus ngapain dan kemana yang benar, mana yang salah. Modernism era, dimana science dan industri itu udah mulai naik. Kepercayaannya sini agak berubah. Yang awalnya agama sentris, sekarang mencari science atau ilmiah itu sebagai cara untuk membuktikan bahwa ada jawaban-jawaban yang kita nggak ngerti, dan itu bisa dibuktikan dengan science. Di sini kepercayaan orang udah mulai melebar. Nah, postmodernism itu datang dengan maraknya digital. Hal ini udah bukan masalah siapa percaya siapa, tapi informasi mana yang influence lu untuk apa yang lu percaya. Jadi bisa dibilang Gen Z itu generasi yang mungkin arahnya tuh paling nggak jelas, paling kritis untuk mempertanyakan mana yang harusnya gue percayain, pertemanan mana yang benar, mana yang salah, yang ujung-ujungnya, ya ini cara buat gue gampang jelasin ya. Bayangin ada 100 orang di ruangan. Generasi sebelumnya simpel, misalnya lewat satu pintu ini, semuanya lewat satu pintu ini. Kalau generasi yang sekarang dengan segitu banyak akses dan influence terhadap informasi, semua jalan ke arahnya masing-masing. Yang dampaknya sebenarnya di saat dibutuhkan persatuan atau alasan yang kuat untuk semuanya kontribusi ke satu alasan, bisa nggak konsisten ke semua, itu bakal problem. Udah dikasih blueprint yang untuk kayak membangun kekayaan, yaitu konsisten menabung jangka panjang. Semuanya punya opini masing-masing. Enggak, menurut gue ini lebih penting buat apa nabung panjang dulu mendingan happy sekarang. Dan kepercayaan ini diverse banget, yang menjadi senjata paling kuat kalau misalnya lu mau menjadi seorang entrepreneur itu pada umumnya harus punya kepercayaan yang dia sendiri yang punya, yang kadang mungkin kesannya lawan arus dibanding orang lain. Tapi kan realita hidup nggak kayak gitu. Ada momen-momen dimana kita harus punya ketaatan untuk mengikuti satu sistem atau satu arah, karena kita nggak mungkin ngelakuin hal-hal besar kalau misalnya semuanya terpecah belah. Memang sebenarnya bukan salah kalian, karena situasi dan lingkungan yang dibentuk dari generasi sebelumnya membuka wadah untuk kalian bisa bebas.
Tapi bebas bukan berarti terpecah. Tangkap gak bedanya di sini? Dan menurut gua, kalau misalnya ini masih menganut prinsip yang weak man create hard time, nanti berarti generasi selanjutnya akan menanggung, ini kenapa generasi di atas gua terpecah belah, kenapa punya idenya sendiri, kenapa nggak bisa bersatu, kenapa semuanya punya masalah masing-masing. Nanti generasi yang setelah ini nih, setelah Gen Z, itu yang bakal jadi generasi kuat. Cuma di chapter 3, yang menurut gua solusi, itu intergenerational learning. Intergenerational learning, itu gimana caranya kita membangun lingkungan di mana project, atau misalnya organisasi, atau perusahaan yang ada generasi yang berbeda-beda, Z, millennial, X, sampai boomer, bukan bikin sekat, oke ini cara gue, ini cara lu, tapi gimana caranya bekerja bersama. Karena selalu ada nilai-nilai yang diturunin di mana generasinya itu nggak terlalu terpecah. Idealnya sih generasi muda intinya mulai belajar nilai-nilai yang ngebuat generasi lama, yang ngebuat lingkungan sekarang itu sangat indah untuk kalian. Dan yes, gue ngerti ada pressure dari atas, pressure dari bawah untuk kayak kenapa Gen Z udah punya semuanya, kenapa nggak perform. Banjiran membanding informasi dibanding orang lain yang harusnya nggak ada di generasi sebelumnya, itu bikin kalian lebih anxiety, lebih stres. Karena di beberapa saran untuk Gen Z bisa mulai humble dan belajar nilai-nilai generasi sebelumnya adalah actually detach. Lepas dulu dari situasi yang bikin kalian banjir informasi di era postmodern ini, and balik ke roots. Walaupun nggak usah selamanya, karena era digital itu nggak bisa diberhentiin, tapi at least ada traits menjadi individualis, nggak selalu bagus.